Halo adik-adik, sudah siap dalam menghadapi USBN nanti? Agar lebih siap, yuk belajar bareng Kak Evan di sini di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal tryout USBN IPA yang pastinya terbaru tahun 2023 untuk kamu yang kelas 6. Tapi sebelum pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yuk langsung saja, ini dia pembahasannya. Kita mulai dengan soal pertama. Rantai makanan berikut yang mungkin terjadi di ekosistem rawa adalah A. Padi tikus ular alap-alap, B. Jagung walang sangit katak ular, C. Bayam, belalang, burung pelatuk, ular pohon, D. Teratai, ikan herbivora, ikan karnivora, burung raja udang. Adik-adik, soal pertama yang menjadi pertanyaan adalah ekosistem di rawa. Rawa berhubungan dengan air. Langsung kita cari untuk tanaman yang hidup di air. Dari pilihan A sampai pilihan D, tanaman yang hidup di air ada di pilihan D, yaitu teratai, ikan herbivora, ikan karnivora, dan burung raja udang. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Kak Evan jelaskan ya untuk peran rantai makanan yang ada di pilihan D. Teratai ini berperan sebagai produsen. Sedangkan ikan herbivora ini berperan sebagai konsumen 1. Kak Evan tulis K1. Ikan karnivora ini berperan sebagai konsumen 2, Kak Evan tulis K2, dan burung raja udang ini berperan sebagai konsumen 3, K3. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk A. Alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya, B. Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, C. Sebagai tempat fotosintesis dan transpirasi, D. Menyokong berdirinya tumbuhan. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya, huruf X ini menunjukkan daun. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau tempat membuat makanan pada tumbuhan. Jadi jawabannya adalah C. Sebelum lanjut ke nomor 3, Kak Evan jelaskan untuk materi bagian-bagian tumbuhan. Untuk pilihan A, alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya, ini merupakan fungsi dari xilem. Kemudian untuk pilihan B, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Itu adalah tugas dari akar. Sementara untuk pilihan D, menyongkong berdirinya tumbuhan, itu adalah fungsi dari batang. Soal nomor 3. Perhatikan gambar teknik perkembangbiakan berikut. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan teknik tersebut adalah A. Tebu dan ketela pohon, B. Melati dan alamanda, C. Lidah mertua dan cocor bebek, D. Pohon mangga dan pohon kedongdong. Adik-adik, untuk gambar soal nomor 3, ini merupakan teknik dari perkembangbiakan dengan cara cangkok, di mana untuk tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan teknik cangkok ada di pilihan D, yaitu pohon mangga dan pohon kedongdong. Next, soal berikutnya. Ciri-ciri berikut
yang menandai masa puber pada laki-laki adalah A. Pinggul dan suara membesar, B. Suara nyaring dan tumbuh jerawat, C. Tumbuh kumis dan dada bertambah besar, D. Tumbuh jakun dan dada membidang. Untuk ciri-ciri yang menandai masa puber pada laki-laki ada di pilihan D, yaitu tumbuh jakun dan dada membidang. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nama dan arah gerak sendi yang menghubungkan tulang X dan tulang Y adalah A. Sendi peluru, arah gerak ke segala arah, B. Sendi engsel, arah gerak ke satu arah, C. Sendi pelana, arah gerak kedua arah, D. Sendi putar, arah gerak berputar. Kita lihat untuk gambar soal nomor 5, ini adalah gambar rangka. Sedangkan yang ditunjuk oleh huruf X ini merupakan tulang paha. Sementara yang ditunjukkan huruf Y ini merupakan tulang betis. Nah, sendi yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang betis adalah sendi engsel dengan arah gerak ke satu arah. Maka jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 6. Sebuah gelas diisi air panas hingga setengah penuh, lalu ditutup. Air di dalam gelas dibiarkan hingga agak dingin. Saat tutup diangkat, di bagian dalam tutup terdapat titik-titik air. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa pembentukan titik-titik air di tutup tersebut adalah A. Menyublim, B. Mengembun, C. Membeku, D. Menguap. Pada peristiwa yang terjadi pada soal nomor 6, ini adalah peristiwa mengembun, di mana mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi jawabannya ada di pilihan P. Sementara untuk pilihan A, menyublim, ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Dan membeku, ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dan menguap, ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Soal nomor 7. Selama ini, manusia sering menangkap berbagai burung berkicau di hutan secara berlebihan untuk diperjualbelikan. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah A. Terganggunya kelestarian alam di hutan, B. Rantai makanan yang terjadi di hutan makin stabil, C. Keseimbangan ekosistem hutan makin terjaga, D. Meningkatnya populasi hewan pemangsa burung berkicau. Adik-adik, dalam kasus nomor 7, ini manusia sering menangkap burung berkicau di hutan yang mengakibatkan populasi burung menjadi berkurang. Ketika populasi burung berkurang, maka akan terganggu kelestarian alam di hutan. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu terganggunya kelestarian alam di hutan. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah yang mengandung banyak oksigen pada tubuh manusia ditunjukkan oleh angka A. 7135 dan 6135, B. 6245 dan 7245, C. 5246 dan 5245, D. 5136 dan 5137.
Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab pertanyaan ini, Kak Evan akan menjelaskan organ peredaran darah yang ada pada gambar. Untuk nomor 1 ya, ini adalah bilik kanan. Sementara untuk nomor 2, ini merupakan serambi kiri. Nomor 3, ini adalah serambi kanan. Nomor 4 adalah bilik kiri. Nomor 5 adalah paru-paru. Nomor 6 adalah kepala dan tangan. Nomor 7 itu adalah tubuh. Untuk peredaran darah yang banyak mengandung oksigen, itu dimulai dari paru-paru, kemudian ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan ke kepala, serta dari paru-paru, kemudian ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan kembali lagi ke paru-paru. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan C. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan atau peristiwa yang memiliki kesamaan dalam memanfaatkan perubahan wujud seperti gambar tersebut adalah A. Memanaskan lilin sebelum dicetak. B. Meletakkan es krim di suhu kamar. C. Menyemprotkan pengharum ruangan. D. Menghasilkan efek kabut dengan es kering. Untuk gambar pada soal nomor 9, menjemur ikan asin. Pada proses menjemur ikan asin, itu terjadi perubahan wujud, yaitu menguap. Menguap berarti perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, peristiwa yang sama dengan yang ada pada di gambar ada di pilihan C, yaitu menyemprotkan pengharum ruangan. Soal nomor 10. Anissa melihat video tutorial pengerjaan soal-soal matematika melalui handphone. Perubahan energi yang terjadi pada handphone saat digunakan Anissa adalah A. Dari energi listrik, energi kimia menjadi energi cahaya dan energi bunyi. B. Energi kimia, energi listrik menjadi energi panas dan energi bunyi. C. Energi gerak, energi kimia menjadi energi panas dan energi bunyi. D. Energi kimia, energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Adik-adik, pada saat handphone digunakan, perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia, energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Karena untuk sumber listrik pada handphone itu menggunakan batu baterai. Jadi, yang pertama kali adalah energi kimia. Jawabannya ada di pilihan D. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Salah satu sifat magnet yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah A. Kutub magnet sejenis tarik-menarik. B. Arah medan magnet dari selatan ke utara. C. Kutub magnet berlawanan jenis tarik-menarik. D. Pada saat bebas, magnet selalu menunjuk arah barat dan timur. Kita lihat terlebih dahulu untuk gambarnya. Di sini ada 4 buah magnet yang didekatkan. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ketika kedua kutub didekatkan, ini berbeda jenis berarti ya, terjadi tarik-menarik. Sedangkan pada gambar berikutnya, ini ada 2 buah kutub magnet yang sejenis yaitu utara dan kutub utara akan terjadi tolak-menolak. Maka jawaban untuk soal nomor 11 ada di pilihan C, yaitu kutub magnet berlawanan jenis akan tarik-menarik. Nomor 12. Dalam suatu studio terdapat beberapa alat musik berikut. Ada drum,
gitar, bass, klarinet, dan biola. Pertanyaannya, dari kelima alat musik tersebut, alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Untuk alat musik drum, ini dimainkan dengan cara dipukul. Sementara gitar, ini dimainkan dengan cara dipetik. Untuk bass, karena bentuknya sama dengan gitar, maka dimainkan dengan cara dipetik. Dan untuk klarinet, ini memiliki bentuk yang sama dengan seruling. Maka dari itu, untuk cara memainkannya adalah ditiup. Sementara biola, cara memainkannya yaitu dengan digesek. Nah, dari penjelasan Kak Evan, maka sudah diketahui jawabannya untuk soal nomor 12, yaitu ada di pilihan B, alat musik nomor 2 dan 3. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, peristiwa yang terjadi adalah A. Gerhana bulan total karena bulan berada di daerah umbra bumi. B. Gerhana bulan sebagian karena bulan berada di antara daerah penumbra bumi dan umbra bumi. C. Gerhana matahari total karena bulan berada di daerah bayangan inti bumi. D. Gerhana matahari sebagian karena bulan berada di antara daerah penumbra bumi, dan umbra bumi. Adik-adik silakan untuk melihat gambarnya. Di sini bulan berada di penumbra bumi dan di umbra bumi. Maka dari itu yang terjadi adalah gerhana bulan sebagian. Jawabannya ada di pilihan B. Nomor 14. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, sehingga mengakibatkan A. Pasang naik dan pasang surut air laut. B. Gerhana matahari dan gerhana bulan. C. Perubahan penampakan bulan dari hari ke hari. D. Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Di sini, yang menjadi pertanyaan adalah kala rotasi bulan sama dengan revolusinya. Maka dari itu jawabannya adalah pilihan D. Permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Nomor terakhir, 15. Suatu ekosistem perairan memiliki ciri di antaranya salinitas tinggi. Faktor iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh, serta suhu permukaan lebih tinggi dibanding dengan suhu di dasar perairan. Pertanyaannya adalah, jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan tersebut adalah A. Eceng gondok dan ikan cupang. B. Rumput laut dan ikan hiu. C. Kangkung dan ikan lele. D. Teratai dan ikan nila. Pada soal nomor 15, ini merupakan ciri dari perairan yang berada di laut. Sehingga kita cari jawabannya untuk jenis makhluk hidup yang berada di laut. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu rumput laut dan ikan hiu.